Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi ala nabiyil mab'us imamil huda sayyidil mujtaba sayyidina Muhammad wa ala alihi sahibil karamati wal fadilat amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para kiai, para bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat. Kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak kepada Nabi. Nah, bagian yang pertama adalah tentang salah satu akhlak kepada Nabi adalah mengikuti sunnah beliau. Nah, di dalam surat Al-Hasr ayat 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wama, dan apa-apa atakum yang datang kepada kalian ar-rasul, atau yang dibawa kepada kalian ar-rasulu oleh rasul, oleh baginda Nabi, fakhudhu, maka ambillah. Wama, dan segala sesuatu nahakum yang mencegah kalian anhu, yang berasal dari beliau Nabi, fantahu, maka cegahlah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian itu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah menegaskan kepada kita segala sesuatu yang berasal dari Nabi
maka kita wajib untuk mengambilnya. Di sini Allah menegaskan dengan fi'il amr, perintah, khudhu. Ya, khudhu, ambillah. Maksudnya diambil di sini adalah diambil untuk dapat kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang berasal dari Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, itu adalah sunnah. Sunnah yang harus kita jadikan contoh, landasan dalam setiap amal kita dalam kehidupan ini, sehingga kemudian kehidupan kita itu menjadi selamat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka mengikuti sunnah Nabi itu adalah merupakan perintah Allah, kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Mengikuti sunnah Nabi juga menjadi akhlak bagi kita sebagai seorang muslim. Jadi akhlak kita adalah kita sandarkan, ya, kita dasarkan dari apa yang telah diteladankan oleh teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tilik atau kalau kita lihat dari bahasa menika, kata sunnah menika dari kata sanna yasunnu sunnah, yang artinya adalah jalan hidup yang dilalui oleh seseorang, atau kebiasaan, atau sesuatu yang dibiasakan. Itu maknanya pun secara bahasa. Terus kalau panjenengan melakukan sesuatu dan membiasakan sesuatu, itu disebut dengan sunnah panjenengan. Kalau sesuatu itu baik, maka menjadi sunnah ingkang sae, ingkang baik. Tetapi sebaliknya, kalau sesuatu yang tidak baik kita biasakan, menjadi sunnah yang buruk. Maka kata sunnah menika kalau secara bahasa bisa dalam pengertian positif, baik, karena perilaku seseorang yang diulang-ulang, yang menjadi kebiasaan itu terus baik. Tetapi boleh juga bahwa sunnah yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perbuatan-perbuatan buruk yang diulang-ulang secara terus-menerus, menjadi keburukan baginya, sehingga sunnah yang ia lakukan itu atau jalan hidup yang ia lakukan itu adalah jalan hidup yang buruk. Makna secara bahasa mekaten. Oleh sebab itu ada salah satu hadis kata niki, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan pahala juga, karena orang yang akan mengikuti terhadap apa yang ia lakukan itu. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha, ya, fa alaihi wizruha. Barang siapa yang kemudian membiasakan kebiasaan yang buruk, fa alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan iqab, mendapatkan sesuatu yang tidak baik ataupun buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna secara bahasanipun mekaten. Sementara menurut syariat, Bapak Ibu sekalian, ingkang dimaksudkan sunnah menika adalah apa yang berasal dari Kanjeng Nabi, baik dalam wujud perkataan, perbuatan,
pengakuan, cita-cita ataupun keinginan Kanjeng Nabi. Itu disebut dengan sunnah. Itu menurut syariat dalam ilmu hadis mekaten. Dan segala sesuatu yang berasal dari Nabi itu disebut dengan sunnah. Baik dalam wujud perkataan. Perkataan menika wujudipun nggih perintah, nggih Nabi melarang. Itu perkataan. Atau Kanjeng Nabi mengakui. Ya, mekaten. Itu wujud perkataan. Wujud perintah. Kanjeng Nabi perintah kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, niku sunnah. Bagi yang melaksanakan perintah Kanjeng Nabi, dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua umpamanya dalam kaitannya dengan perbuatan, segala sesuatu yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Perilaku Kanjeng Nabi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan rumah tangga, dalam konteks kehidupan pribadi, dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam konteks kehidupan sosial politik, dalam kehidupan sosial ekonomi, itu semuanya adalah sunnah, contoh yang dapat kita teladani. Nah itu kalau kita mau mencontoh kehidupan Nabi niku, itu adalah merupakan kebaikan, karena itu merupakan teladan bagi kita semua. Kemudian pengakuan, umpamanya pengakuan menika adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang dilakukan oleh para sahabat kaum muslimin pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ngakeni, Kanjeng Nabi ngakoni, Kanjeng Nabi diam, dalam wujud diam, berarti Kanjeng Nabi ngakoni. Kalau ada para sahabat kok melakukan segala sesuatu, kok Kanjeng Nabi menika meneng, berarti Kanjeng Nabi ngakoni bahwasanya itu perbuatan baik. Perbuatan baik. Oleh sebab itu maka ketika ada satu hadis yang menceritakan sesuatu dari sahabat pada zaman Nabi, yang Nabi itu mendengar, melihat, Nabi itu kok mendiamkan, berarti itu adalah diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai sesuatu yang baik. Maka itu bisa juga kita contoh. Kemudian yang keempat, wujudipun sunnah menika adalah keinginan hamiyah, cita-cita, keinginan. Artinya cita-cita menika Kanjeng Nabi itu berkeinginan terhadap sesuatu perbuatan, suatu amal, tetapi Kanjeng Nabi belum sempat untuk mewujudkan. Nah, belum sempat mewujudkan. Maka itu juga termasuk adalah sunnah yang dapat kita ambil sebagai amaliyah. Ya, dasar amaliyah, dasar amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohipun apa? Contohnya adalah puasa tanggal 9 Asyura. Nah, menika. Tanggal 9 Asyura. Ya. Tanggal 9 Asyura itu adalah sunnah, keinginan Kanjeng Nabi. Sekiranya besok tahun depan aku masih hidup, maka aku akan melaksanakan puasa Tasyu'a. Ya, Tasyu'a tanggal 9 pun bulan Muharram. Ngoten niku. Niku keinginan. Nah, niku keinginan ataupun cita-cita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dapat kita ambil sebagai suatu amal, ya. Niku secara napa? Secara syariat mekaten. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan sunnah menika Bapak Ibu sekalian sumberipun
itu dari berbagai rekaman yang ada dalam hadis-hadisipun Nabi, dalam hadis-hadis yang dikodifikasikan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Niku sunnah. Ya. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Tabrani, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Al-Humaidi, ya, Imam Ibnul Bazar, ya, kemudian Imam As-Suyuti. Niku contoh-contoh para imam-imam hadis ingkang sampun ngumpulake hadisipun Kanjeng Nabi. Wonten kitab-kitabipun. Kalau Imam Bukhari itu ngumpulake hadis wonten Sahih Bukhari. Imam Muslim ngumpulake hadis wonten Sahih Muslim. Ya. Imam An-Nasa'i ngumpulake hadis wonten Sunan An-Nasa'i. Imam Abu Dawud ngumpulake hadis wonten Sunan Abu Dawud. Ya. Imam At-Tirmidzi ngumpulake hadisipun Kanjeng Nabi wonten Sunan At-Tirmidzi. Imam Ahmad ngumpulake hadis wonten Musnadipun Imam Ahmad. Al-Humaidi mengumpulake hadis wonten Musnadipun Musnad Al-Humaidi. Imam At-Tabrani sami wonten Ausatipun atau Sunan At-Tabrani. Ya. Ausat ataupun Sunan At-Tabrani lan lentunipun. Niku kumpulan-kumpulan hadis, kumpulan-kumpulan sunnah Nabi ingkang dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk mengambil sunnahipun Kanjeng Nabi. Hanya saja ngeten Bapak Ibu sekalian, tidak semua hadis itu menjadi sunnah. Ngoten. Jadi tidak semua hadis menika ingkang dikumpulake para ulama menika menjadi sunnah. Mengapa? Karena ada di antara para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis menika masih bercampur dengan kalamipun para sahabat. Ya. Bercampur dengan kalamipun para sahabat. Ada juga hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama hadis menika kualifikasinya dari sisi riwayat mboten diterima di antara para ulama hadis ingkang lentunipun. Jadi ulama-ulama hadis yang lain belum tentu menerima apa yang sudah dikumpulkan oleh yang bersangkutan. Nah menika. Oleh sebab itu maka kita mengambil hadis menika tidak sembarangan hadis, tetapi yang sudah dinilai oleh para ulama. Nah, para ulama menilai hadis-hadis yang dianggap atau dapat kita jadikan sunnah menika, kualifikasipun para ulama nyatakan hadal hadisus sahih. Ini hadis sahih. Artinya hadis menika dipun nyatakan sahih saking para ulama. Ulama menyatakan hada hadisun hasan. Ini hadis hasan. Berarti hadisipun sahih. Dapat kita jadikan sebagai sandaran bagi sunnahipun Kanjeng Nabi untuk kita amalkan. Dua menika. Dados hadis sahih lan hadis hasan. Itu yang dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk mengambil sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis-hadisipun ingkang dinilai oleh para ulama bahwasanya ini hadis ingkang dhaif. Dhaif niku artinipun lemah. Maka kita mboten angsal, mboten paring, mboten pareng yen kita mengambil hadis menika. Karena apa? Hadis menika dhaif, lemah.
Sekalipun itu disebut hadis, tetapi niku boten saged kita amalkan. Dados napa boten atau hadisipun matruk, hadisipun ditinggalkan, boten saged kita amalkan. Lebih-lebih kalau hadis menika dinilai oleh para ulama hadis maudhu, palsu. Terus disebut hadis ini hadis maudhu, maksudipun bahwasanya hadis menika adalah hadis palsu. Ngoten. Kalau hadis palsu, wah niku aja meleh hadis palsu. Wong hadis dhaif mawon mboten parang diamalkan kok, apalagi hadis palsu. Maka harus kita tinggalkan. Mekaten Bapak Ibu. Itu cara mengambil sunnah ipun Kanjeng Nabi. Dados tidak setiap hadis dapat kita ambil sebagai dasar sunnahipun Kanjeng Nabi. Tetapi hadis-hadis yang memang kriterianipun adalah sahih dan hasan. Nah, menika sahih dan hasan itu baru dapat kita jadikan sebagai sandaran bagi kita untuk mengambil sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekaten menurut para ulama hadis, Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya istilah sunnah menurut ulama fikih niku benten. Maksudipun radi benten dengan apa yang diutarakan oleh ulama hadis. Jadi kalau ulama fikih menika nyebut sunnah niku radi benten kalih ulama hadis. Kalau ulama fikih nyebut sunnah menika adalah kriteria terhadap satu amal yang tingkatannya di bawah fardu. Niku disebut sunnah. Maka ini sunnah maksudipun itu amal yang dianjurkan untuk diamalkan. Itu maksudnya ngoten. Itu kalau ulama fikih. Ngoten. Terus istilah ulama fikih dan ulama hadis radi benten dalam menyebut sunnah. Kalau ulama hadis nyebut sunnah segala sesuatu yang diambil yang berasal dari Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, pengakuan dan keinginan Kanjeng Nabi, itu ingkang disebut sunnah menurut para ulama hadis, para ulama ataupun ahli hadis. Tetapi menurut ulama fikih radi benten istilah sunnah menika. Dados ini ampun salah persepsi nggih Bapak Ibu sekalian. Nggih. Nek sunnah menurut para ulama fikih adalah amal yang dianjurkan, tingkatannya di bawah wajib ataupun fardu, itu jenengane sunnah. Karena apa? Sing jenengane sunnah itu kalau diamalkan mendapatkan pahala, kalau tidak diamalkan tidak apa-apa. Nah, ngoten itu menurut ulama fikih ngoten. Nah niku. Nah, maka istilah dari ulama fikih Bapak Ibu sekalian, kalau kita gabungkan dengan ulama hadis menika, maka tingkatan sunnah menika ada namanya sunnah mafruḍah, sunnah mafruḍah ataupun sunnah wajibah. Maksudipun adalah apa-apa yang berasal dari Nabi tapi nilainya adalah wajib, harus kita jalankan, tidak boleh tidak. Napa niku? Contohipun adalah membaca surat Al-Fatihah pada saat kita sholat. Niku adalah sunnah al-mafruḍah. Sunnah yang berasal dari Nabi yang nilainya adalah wajib. Niku
Niku sunnah al-mafruḍah, wajibah. Kemudian yang kedua namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sering. Kanjeng Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan itu. Itu namanya sunnah muakkadah. Contohipun napa? Salat 2 rakaat sebelum fajar. Kanjeng Nabi menika hampir-hampir selama hidupnya tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Itu muakkadah. Itu perbuatan saking Kanjeng Nabi, nilai pun sunnah muakkadah. Sunnah yang yang sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi kita sebagai orang Islam. Tapi sekiranya kalau tidak dilakukan nggih mboten dosa. Ngoten. Tapi kalau surat Al-Fatihah menika pada saat sholat kok kita nggak melakukan membaca surat Al-Fatihah, sholatipun batal, boten sah. Ngaten. Sholat kita tidak dianggap sebagai sholat. Itu jenengane wajib. Tapi kalau sing sunnah 2 rakaat sebelum fajar menika niku walaupun seakan-akan Kanjeng Nabi nggak pernah meninggalkan baik dalam keadaan mukim ataupun dalam bepergian, Kanjeng Nabi pasti melakukan itu. Sekiranya pun kok kita nggak melakukan nggih mboten dosa. Tapi kalau kita melakukan, pahalanya luar biasa. Karena itu hampir mendekati fardu. Maka disebut dengan muakkadah, muakkad. Mekata. Kemudian ingkang kaping 3 yang disebut dengan sunnah mustahabbah. Sunnah yang disenangi. Nggih menika nggih sunnah biasa. Contohipun apa? Sunnah salat rawatib. Niku, salat rawatib niku sunnah yang disenangi. Niku. Rawatib menika sebelum qobliyah ataupun ba'diyah yang mengiringi salat fardu. Panjenengan masih ada waktu lodang, ada kesempatan sebelum sholat zuhur, maka panjenengan melaksanakan sholat rawatib 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Itu. Habis sholat zuhur masih ada waktu luang, pengen melaksanakan sholat lagi, nggih menika sholat sunnah ba'diyah, ba'da sholat zuhur 2 rakaat ataupun 4 rakaat setelah sholat zuhur. Itu sunnah yang mustahabbah, yang disenangi ya oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten. Kemudian ingkang kaping 3, ingkang kaping sekawan adalah sunnah napa? Az-zaidah. Sunnah tambahan. Sunnah tambahan menika napa? Oleh para ulama usul, sunnah-sunnah zaidah menika adalah sunnah karena faktor Kanjeng Nabi menika menungso. Ya. Karena melekat dalam diri Kanjeng Nabi. Contohipun Kanjeng Nabi menika seneng ngingu jenggot. Nah, itu mustahabbah. Bagi orang yang kok memiliki jenggot pengen ngingu, sae. Kalau panjenengan mboten nggak ada jenggot, nggih ampun memaksakan pasang jenggot. Ngoten. Orang duwe ya mboten usah pasang nih, karena itu ya basariyah niku, sunnah basariyah. Nggih. Ya bagi orang yang yang punya mau mencukur nggih angsal. Nggih. Itu contoh sunnah yang sifatnya zaidah, tambahan
Karena Nabi menika sebagai manusia yang melekat pada diri Nabi. Contoh yang lain umpamanya Kanjeng Nabi seneng baju ingkang pethak. Ingkang apa? Warnanipun pethak ngoten niku. Itu contoh seneng baju ingkang warninipun ijo. Umpamane ngoten niku. Itu adalah kesukaan. Ya, kesukaan yang warna itu kan orang itu enggak sama. Ada yang senengane warna merah, ada yang senengane warna putih, ada yang senengane warna biru, jingga, kuning, macam-macam. Antara satu dengan yang lain tidak sama. Jadi kalau kita panjenengan pengen warna pethak nggih monggo sae. Pengen warna hijau nggih monggo mboten napa. Nah, ngoten itu yang disebut dengan sunnah zaidah. Sunnah karena faktor Nabi menika sebagai bashar. Nggih, sebagaimana kita semua memiliki keinginan yang berbeda-beda mekaten. Nah, dalam kaitannya dengan sunnah zaidah menika nggih niku ibaratipun napa? Ya pada awalnya adalah sesuatu yang mubah saja. Pilihan-pilihan itu adalah mubah. Ya, mubah. Hanya saja kalau diniatkan pengen mengikuti Kanjeng Nabi, mencontoh Kanjeng Nabi itu baru mendapatkan pahala. Ngoten. Tetapi kalau memakai baju, memakai yang lain dan lain sebagainya menika itu adalah sesuatu yang mubah. Boleh, itu pilihan-pilihan karena itu sifatnya adalah azaidah. Mekaten Bapak Ibu, kalau kita lihat dari istilah sunnah menika tingkatanipun benten-benten nggih antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan mengikuti sunnahipun Kanjeng Nabi. Yang pertama sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados yen kita ngikut Kanjeng Nabi menika niku adalah sebagai wujud taat kita kepada Allah. Bukti kalau kita itu betul-betul taat maring Gusti Allah. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang yang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Maksudnya taat kepada Rasul niku napa? Nggih mengikuti sunnahipun Kanjeng Nabi. Bekaten. Maka kalau kita taat ngikut terhadap apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, maka sungguh kita telah taat kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim terhadap perkara yang sedang mereka perselisihkan itu. Terus kalau kita menjadikan Nabi sebagai seorang hakim terhadap segala perkara yang kita perselisihkan, artinya sunnah menjadi pedoman hidup di dalam setiap persoalan yang menjadi perselisihan kita atau untuk penyelesaian perselisihan kita, maka sungguh bahwa kita mentaati Allah dan juga Rasulnya. Nah, menikah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ya, sebagai kecintaan kita kepada Allah. Terus kalau kita cinta maring Gusti Allah, bukti ini pun adalah kita mengikuti kanjeng Nabi. Nah, ngoten. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Hei, katakanlah oleh kalian, sekiranya kok kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maksudnya ikutilah kanjeng Nabi.
Ini Kanjeng Nabi memerintahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, apa yang harus dikatakan disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yaitu kepada umatnya, in kuntum, wahai umatku sekalian, ya, tuhibbunallah, sekiranya kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ngoten niku. Dados kalau kita ngikut Kanjeng Nabi, termasuk di dalamnya adalah mengikuti sunnah beliau, adalah itu bukti kecintaan kita kepada Allah. Ya karena apa? Karena Allah itu menjadikan Kanjeng Nabi sebagai kekasihnya, sebagai uswah untuk kita semua. Maka ketika kita mengikuti Kanjeng Nabi, maka itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Dan Kanjeng Nabi itu juga menyampaikan segala risalah yang berasal dari Allah. Ya. Ketika Kanjeng Nabi itu sebagai teladan, itu membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah teladan dalam kaitannya dengan risalahipun, risalahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepadanya. Sehingga ketika kita menjadikan Kanjeng Nabi menika sebagai uswah, sebagai teladan bagi kita, maka sesungguhnya kita telah cinta kepada risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mekaten Bapak Ibu sekalian. Makanya kok wonten ada orang mengaku cinta kepada Allah, ya, diajak ngikuti Kanjeng Nabi, ngikuti sunnahipun kok angel brengkel, itu belum membuktikan cintanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sebagai syarat keimanan kita kepada Allah. Niku. Terus kalau kita mengikuti taat kepada Kanjeng Nabi, mengikuti sunnahipun, itu bukti dari keimanan kita kepada Allah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Kemudian diteruskan, fa in tanazza'tum fi syai'in, sekiranya kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika sekiranya kalian itu beriman kepada Allah. Jadi kalau kita menjadikan sunnah menika sebagai patokan hidup kita, itu bukti dari keimanan kita kepada Allah. Pekaten Bapak Ibu sekalian. Makanya nguri-nguri sunnah itu adalah sami kalih nguri-nguri iman. Nek wong seneng sunnah berarti seneng maring iman kalih Gusti Allah mekaten. Sebalikipun wong kang seneng bid'ah mending seneng bid'ah ngoten nggih, ngamalake amalan-amalan bid'ah, berarti imane adoh karo Gusti Allah. Katen. Itu antitesanya ngoten, kebalikannya ngoten niku. Kemudian yang kang kaping sekawan sebagai sebab datangnya rahmatipun Allah. Terus kalau kita mengikuti sunnahipun Kanjeng Nabi, Bapak Ibu sekalian, maka fa insyaallah rahmat menika badhe dijembreng karo Gusti Allah datang kita sedaya. Allah Subhanahu wa taala badhe nurunake rahmat datang kita sedaya. Yen kita purun rahmatipun Gusti Allah, maka kita pasti seneng
mengikuti pun sunahipun Kanjeng Nabi. Bekaten. Nah niki sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah menika contoh yang baik. Maksudipun adalah yo contoh. Jadikanlah Nabi itu sebagai contoh. Jangan malu menjadikan Nabi sebagai contoh hidup kita. Diteruskan oleh Allah, liman kana yarjullah, barang bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita kok mengharapkan rahmatipun Allah datang, turun, dijembarke datang kita sedaya, maka kita menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladan bagi kita semua dalam kehidupan kita, dalam beramal, dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir terkait dengan keutamaan sunnah menika adalah sunnah menika pemutus terhadap perselisihan umat. Tadi di dalam beberapa ayat juga sudah disampaikan oleh Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah ya war rasul, sekiranya kalian yang berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah menikah. Nah di dalam satu khutbah yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat khutbah menikah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan itu sampai Kanjeng Nabi bergetar. Ya, bergetar. Para sahabat bergetar, nangis terhadap khutbah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi menika. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Kata Nabi, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, taat dan ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak perlu membantah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun, sekiranya kok ada seorang hamba berwarna gelap, berwarna hitam gelap yang memerintah kepada kalian. Maksudnya adalah wajib Anda taat dan tunduk kepadanya. Wa innakum may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan barang siapa pada saat itu ya di antara kalian yang hidup dan kalian akan melihat perbedaan-perbedaan ataupun pertengkaran ibaratnya, perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Ya, perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Maka Kanjeng Nabi menyatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ketika kita melihat perbedaan-perbedaan yang tajam di kalangan umat, maka apa Kanjeng Nabi? Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian wajib kembali kepada sunnahku. Jadikanlah sunnahku sebagai pedoman. Jadikanlah sunnahku sebagai hakim, sebagai pemutus terhadap perselisihan yang ada itu. Jangan menturutkan hawa nafsu. Jangan menturutkan banyak-banyak pikiran yang tidak perlu. Tetapi ikutilah sunnahipun Kanjeng Nabi. Niku perintahipun Kanjeng Nabi. Dados sunnah menika adalah
kata pemutus terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau ada banyak ikhtilaf, perbedaan pendapat yang macam-macam nika, kita tanglet sunahipun Kanjeng Nabi yang mana? Nah, ngoten. Sunahipun yang mana? Maksudipun yang berasal dari Nabi ingkang pundi? Nah niku, itu yang menjadi kata pemutus terhadap perbedaan yang ada. Walaupun yang satu pendapat ini, pendapat ulama ini pendapat ulama ini pendapat ulama ini. Kira-kira pendapat-pendapat itu yang sunnah Kanjeng Nabi yang mana? Nah niku, itu menjadi kata pemutus. Nah ini, maksud itu dalil yang berasal dari Nabi ingkang pundi. Niku mekaten Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menuruti pendapat orang niku kathah banyak. Nggih. Oh, dalam hal salat menika pendapat niku nggih kathah sangat Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita memutuskan dari berbagai macam pendapat menika pendapat yang mana yang ada dasaripun sunahipun Kanjeng Nabi. Itu kata pemutusnya kok. Nah itu. Jadi kita tidak menuruti asal pendapat karena setiap orang bisa berpendapat. Tetapi yang penting dalam konteks keagamaan itu adalah pendapat yang didasarkan kepada sunnah Nabi. Nah niku. Nah niki zaman ngeten niki nggih radi sulit Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang berengkel. Ya, ngengkel. Wong-wong pinter niku nggih kathah pendapatipun. Nggih. Semakin banyak orang pinter, semakin banyak pendapat. Tetapi mana yang didasarkan kepada sunnah itulah yang kemudian menjadi penting bagi kita dalam urusan agama. Kalau masalah urusan dunia, pendapat nggih monggo kersa. Tetapi kalau dalam hal urusan urusan agama menika adalah sunnah. Niku nggih Bapak Ibu sekalian kan yang menjadi pedoman kita ngoten nggih. Tiba-tiba diingat-ingat sunnah. Ngaten. Ya memang yang sing jenengane agama menika nggih sunnah menika sebagai dalil utama. Nggih ngoten. Kok kita ketika bertanya mana sunnahipun kok malah disengit. Itu berarti wong kuwi ora paham karo agama. Ketika kita tanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, dah sunahipun kinten-kinten dari berbagai macam pendapat yang paling dekat dengan Nabi ingkang pundi. Ora sunah-sunahan, wis pokoke diamalke. Wah, ngoten niku. Lah niku ora paham agama. Mboten lajeng dipun terangaken. Ngaten nggih, estu. Ya karena apa? Karena kita beragama menika enggak asal pendapat. Kalau asal pendapat, semua orang bisa berpendapat. Tetapi yang paling penting adalah di antara pendapat-pendapat itu adalah mana yang paling dekat dengan sunnah, mana itu maka dijelaskan. Mekaten. Ada dulu pernah gitu. Ada seorang penceramah ditanya mengatakan marah. Nah, malah marah. Nah niku nggih mboten sae ngoten niku. Nggih, Bapak Ibu sekalian, karena memang niki sunnah. Sing dasar agama menika nggih sunnah Al-Qur'an dan sunnah. Mekaten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian akibat meninggalkan sunnah. Wah, ini ancaman itu luar biasa. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Nabi, sunnah Nabi, yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menika akan menimpakan kepada mereka fitnah.
atau fitnah itu akan menimpa mereka. Fitnah menika macam-macam bentukipun, wujudipun Bapak Ibu sekalian. Nggih. Niku. Niki ancamanipun Allah menika wonten surat An-Nur ayat 63. Kemudian juga yang kedua, menyelisih sunnah sebagai sebab kehancuran. Niki dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan Nabi menika ngendika, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Ya, sesungguhnya penyebab dari kehancuran dari orang-orang sebelum kalian itu apa? Yang pertama, kathratu su'alihim, orang yang banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya, sekedar bertanya tapi tidak mau melakukan. Puakon iki wakeh ngritit, jebulane orang lakoni, ujung-ujungnya orang lakoni. Nah, betul. Kemudian yang kedua, waqtilafukum ala anbiyaihim. Mereka berselisih, menyelisihi terhadap apa yang diperintahkan oleh nabi mereka. Nabi menika sampun perintah memberikan contoh, malah mengamalkan yang berbeda. Perintah A malah yang diamalkan B, C, D, E. Ngoten, ora nyambung. Lah ngoten niku. Maka kalau yang demikian itulah yang kemudian menyebabkan kehancuran umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Ini maksudipun bahwa inilah yang menjadi kehancuran agama-agama sebelum agama Islam. Ngoten. Agama sebelum Islam itu rusak karena umatipun ngengkel. Ya, para nabi, para utusan merintah ngene, yang dilakoni bukan yang diperintahkan, tapi yang lainnya. Menika umat Yahudi ngoten, umat Nasrani sami rusak agamanya karena tidak taat kepada nabinya. Nah, menika. Nah, kalau kita umat Islam yang kemudian menjauhi sunnah, sengit karo sunnah, kalau orang berdalil dengan sunnah, wah, sok-sokan. Diomongi sok-sokan nyunah. Lah iki wis mulai rusak lek ngoten niku. Kaya suci-suci yo. Lah ngoten niku, nggih. Terus sunnah niku penting bagi kita sebagai umat Islam karena itu pedoman hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian fungsi daripada sunnah. Sampun jam 7 derek. Oke, 10 menit lagi. Fungsi daripada sunnah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pentingnya sunnah menika kalau kita lihat dari fungsi ini pun. Napa fungsi sunnah menika? Yang pertama, menguatkan ketetapan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hukum yang sudah digariskan, yang sudah ditetapkan wonten Al-Quran menika dikuatkan melih wonten sunnahipun Kanjeng Nabi. Nah, menika artosipun bahwa hukum wonten Al-Quran menika sangat penting. Nabi mengingatkan lagi ngoten. Contohipun napa umpamanya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, menika. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka hendaklah basuh muka kalian, kedua tangan kalian, kepala kalian, dan kedua kaki kalian. Maksudipun adalah berwudu terlebih dahulu. Itu ditegaskan oleh Kanjeng Nabi, umpamanya dalam hadis dari Abu Hurairah,
la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddah. Kata Nabi, tidak sah sholat seseorang di antara kalian ketika kalian melaksanakan sholat dan sholat kalian itu dianggap tidak diterima oleh Allah alias tidak sah, yaitu ketika kalian sedang berhadas sampai kalian itu berwudu. Maksud itu wudu menika syarat bagi sahipun sholat. Nah menika niku menegaskan Kanjeng Nabi. Ya, hukum yang ada di dalam Al-Quran, contohipun surat Al-Ma'idah ayat 6 ini ditegaskan oleh sabdanipun Kanjeng Nabi. Ini fungsi sunnah, menjelaskan supaya lebih gamblang lagi. Itu yang sepindah. Kemudian yang kedua, ingkang kaping kalih, memerinci menjelaskan ketentuan hukum ingkang bersifat global, bersifat umum, terlalu umum. Contohipun apa? Contohipun sholat. Di dalam banyak Al-Quran menika Allah perintah sholat, aqimis sholah, aqimus sholah, ya, yuqimuna sholah. Niku kathah. Dirikanlah sholat oleh kalian semua. Ya, lakukanlah sholat. Tetapi apa yang dimaksudkan sholat di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail. Caranya tuh gimana? Mboten diterangke wonten Al-Quran. Tapi Allah perintah sholat, tapi caranya pun mboten diterangkan wonten Al-Quran. Maka disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, menjelaskan bagaimana sholat itu. Allah perintah wonten Al-Quran, aqimu sholat, dirikanlah sholat. Tapi caranya kita mencontoh kanjeng Nabi. Bagaimana Nabi itu sholat? Maka disinilah di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Boten dawuhipun nek sholat sira muni usolli kan boten. Boten. Dados kalau panjenengan sholat, ya sholatlah sebagaimana kalian itu melihat aku ini sholat. Bukan kalau panjenengan sholat munia usoli fardol isyae, mboten nggih Bapak Ibu sekalian. Mboten niku. Usoli fardol subahi sanes meniku. Tetapi ketika kita sholat menika, nggih menika kita mencontoh sholatipun Kanjeng Nabi. Mekaten dados boten muni usolli fardhol isya'i arba'a rakaat mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman atau lillahi ta'ala Allahu Akbar, boten menika. Niki sedikit saya cerita. Dados pergeseran niat. Kalau dulu para ulama salaf niat menika didefinisikan ngeten Bapak Ibu sekalian. Niat salat, niat menika aniyah hiya qasdum bil qalbi muqtarinan bil fi'li. Nika niat. Kalau panjenengan maos kitab-kitab fikih klasik ingkang dianggit oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam macam-macam menika niku ingkang disebutkan niat menika an-niyah ya al-qasdu atau qasdum ya qasdum bil qalbi muqtarinan bil fi'li. Qasdum bil qalbi menyengaja dengan hati dibarengi dengan perbuatan. Jadi menyengajanya wonten ngaati, wonten kalih lisan. Disengaja di dalam hati, disertai dengan perbuatan sholat menika napa? Para ulama mendefinisikan as-shalah
hiya kulu af'alin wa aqwalin wa ahwalin muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sing jenengane salat menika kulu aqwalin, setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap keadaan yang diawali dengan takbiratul ihram. Jadi salat menika ngawalinya dengan takbiratul ihram. Mboten diawali usolli fardhol maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Mboten niku. Sing jenenge salat ngawalinipun takbiratul ihram. Allah kalih nika niat qasdum bil qalbi Allahu akbar. Niku ulama-ulama klasik. Ngoten. Ya. Baru kemudian abad ke-16 Imam Asy-Syarbini nulis kitab yang kemudian itu awal bahwasanya sunat menika bilisan. Kemudian kitabnya Imam Asy-Syarbini diadopsi wonten kitab napa niku? Sulam. Atau napa? Kitab Sulam nggih. Yang kemudian banyak ngajikan wonten Indonesia. Sehingga kemudian pesolatan-pesolatan yang ada di Indonesia rata-rata pakai usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, usolli fardhol subhi, usolli fardhol duhri dan lain sebagainya. Itu permulaannya pada abad ke-16. Perubahanipun itu pada awalnya adalah Imam Asy-Syarbini. Nggih, ngoten. Niku awal mulanipun itu pergeseran. Maka Muhammadiyah mengembalikan tradisi sholat itu sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, sebagaimana juga didefinisikan oleh para ulama salaf. As-sholatu hiya kulu af'alin wa aqwalin wa ahwalin muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu definisi ulama klasik terkait dengan sholat. Lalu kemudian kalau niat letaknya di mana? Pada saat takbir yang pertama menika yang disebut dengan takbiratul ihram menika. Wonten ati sesarengan Allahu akbar menika niat mongkirna bibik. Nggih, ngobakaken. Nah niku Bapak Ibu sekalian, nggih. Kemudian ingkang kaping 3. Fayaqulu ma yamna'u. Oke. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Nggih, Bapak Ibu sekalian. Nggih, sekedap. Ingkang kaping 3 Bapak Ibu sekalian. Kemudian menetapkan hukum yang tidak ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Itu fungsi sunnah yang ketiga. Terus fungsi sunnah yang ketiga menika adalah bahwa napa? Yaitu ketetapan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran itu diserahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Yang mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menetapkan itu. Yang itu kemudian menjadi kewajiban bagi kita semua. Contohipun adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah niku, ini ketetapan kali Kanjeng Nabi. Sabdanipun Kanjeng Nabi, la sholata liman lam la yaqra bi Fatihatil kitab.
tidak dianggap sholat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya kalau panjenengan kita sedaya sholat nggih wajib ngaos Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Itu karena ketetapan saking Kanjeng Nabi. Kalau kita nggak membaca surat Al-Fatihah, maka dianggap kita tidak sholat. Loh, bagaimana kalau sholat jamaah? Ya kalau sholat jamaah di samping kita mendengarkan nggih maos maca Bisik-bisik. bisa gebisik-bisik. Dan terus panjenengan tidak cukup mendengarkan. Karena mendengarkan berbeda dengan yaqra, membaca dengan lesan kita. Harus membaca. Maka di Muhammadiyah diserahkan apakah membacanya bersamaan dengan imam kita bisik-bisik, ataukah setelah imam membaca baru kita membaca bisik-bisik. Monggo. Wajib kita ngaos, wajib kita membacanya mengkaten. Dan iki wonten perkawisan terkait hadisipun Kanjeng Nabi, la yahkiranna ahadukum nafsahu ayyara amrallahu fihi maqal. Ya. Janganlah salah seorang kalian menghinakan dirinya sendiri di mana dia melihat perintah Allah. Ya. Untuk mengatakan, ya, kemudian dia tidak mengatakan tsumma la yaqulu kemudian dia tidak mengatakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, niki firmanipun napa niki? Fa yaqulullahu ma mana'aka an taqulu minhu. Apa yang mencegahmu untuk mengatakannya? Lalu dia menjawab, fa yaqulu rabbi khasitun nas. Wahai Tuhanku, aku takut kepada manusia. Fa yaqulu fa ana ahaku ayahsya. Maka akulah lebih utama untuk kalian takut kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dalam perkara perkawis agami nggih mekaten niku, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menika lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Iki ngatos-ngatos. Daripun ngaten Ustaz niku. Nggih. Merubah kebiasaan itu lebih sukar daripada mengawali perbuatan. Nggih, estu menika. Ya karena kebiasaan itu kan sesuatu yang sudah kita tradisikan. Kita biasakan. Itu memang angel. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu karena sudah berurat, berakar di dalam diri kita itu kita ubah nggih. Radi angel. Maka ya kita ngeten, caranipun ngeten Bapak Ibu sekalian. Kita ngowahi setitik kanthi setitik. Atau kemudian kalau itu ya kita berhenti sama sekali. Kalau ngowahi setitik biasanya prosesipun radi angel, malah kemudian berhenti sama sekali. Begaten. Kados wong ngrokok menika. Ngrokok niku lek titik perkawis sedikit malah angel. Wis sedina pada awalnya 3 kali dikurangi menjadi 2 kali, radi angel niku malah. Wis berhenti sama sekali. Pet. Niku rada menyiksa seminggu memang rada keliangan. Tetapi engko mari sama sekali hilang. Ngebekaten. Nggih. Kaitannya kan dengan tradisi itu orang yang sholat masih dengan usul itu termasuk bid'ah atau tidak? Ada para ulama menyatakan bid'ah, ada ulama yang menyatakan tidak. Ya beganten. Tetapi kita lebih hati-hati di Muhammadiyah ngoten niku. Lebih hati-hati, maka kita tinggalkan itu dan kita mengambalikan amalan itu sebagaimana Kanjeng Nabi dan ulama-ulama salaf. Itu lebih menyelamatkan kita. Karena apa? Tradisi yang pakai niat itu nggih menika
saya lacak dan yang lainnya juga melacak dimulai pada abad ke-16 ketika Imam Asy-Syarbini menulis satu kitab yang itu di dalam diadopsi di kitab yang di Indonesia, kitab Sulam, kitab apa namanya? Safinah. Kitab Safinah. Safinatun Najah dan lain sebagainya itu yang kemudian itu diajarkan di Indonesia yang menjadi kebiasaan orang Indonesia. Begitu. Maka kita evaluasi ulang terkait dengan masalah itu. Makanya Muhammadiyah itu mengembalikan itu amalan kepada tradisi klasik sebagaimana Nabi dan juga para sahabat menikah. Nah, makanya Muhammadiyah itu menyatakan apakah niat yang ditalafutkan itu bid'ah ataukah tidak? Maka Muhammadiyah jawab pun ghairu masru', itu tidak disyariatkan. Muhammadiyah boten mengatakan bid'ah ataukah tidak, tapi itu boten disyariatkan. Ghairu masru', won boten enten syariatipun baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Itu jawabipun. Maka kita mengembalikan niat wonten ati. Ngoten. Ngoten niku. Niat wonten ati. Itu insyaallah lebih selamat dan dalam mengamalkan setiap amalan kita. Ngoten Bapak, nggih jawabipun ngoten niku. Terus kalau Muhammadiyah tidak mengatakan apakah itu bid'ah ataukah tidak, Muhammadiyah tidak mengatakan itu bid'ah ataukah tidak, tapi mengatakan ghairu masru', tidak disyariatkan. Berarti kalau tidak disyariatkan kita pedih takut. Daripada nambah-nambah yang enggak jelas, maka kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah dicontohkan oleh kanjeng Nabi. Itu cukup. Kita katakan ngoten Bapak. Masa menekat saya kata-kata mawon. Jadi nilai kalian kebiasaan. Wah aku ke isih nih kalau coba tepan. Aku isih wedi karo menungso. Nggih. Nggih. Bapak sekalian, ini menika dados kita tentu lebih takut dengan Allah. Sebagaimana ini tadi nggih yang diutarakan hadis menika. Oke. Ketika kok kemudian tradisi itu menyalahi syariat, ya kita sudahlah kita berhenti untuk tidak melakukan tradisi yang menyalahi syariat menika. Kita ngopeni terhadap sunnahipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata. Itu insya Allah akan lebih selamat, lebih aman dari dari amalan-amalan agama kita. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.